Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Abah Desa. Semoga teman-teman semua pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat semua, masih semangat untuk selalu berkreasi dan berkarya. Oke, pada kesempatan di bagian cerah ini saya mau mengulas tentang bagaimana cara pembuatan sekam bakar yang merupakan salah satu bahan untuk pembuatan media tanam, khususnya banyak sekali digunakan dalam pembuatan media tanam untuk tanaman hias. Jadi depan saya ini adalah salah satu hasil dari pembakaran sekam, dari tadi adalah sekam mentah. Ini prosesnya dengan pembakaran menggunakan tong, ada di sebelah saya itu. Sebetulnya pembakaran sekam itu bisa menggunakan dua teknik kalau menurut saya. Yang pertama adalah dengan cara manual saja, yaitu cukup sekam mentah itu ditaruh di sini, dibikin kayak apa ya, gunung kecil itu, terus tengahnya dilubangi, terus nanti dibakar. Tapi kalau menurut saya itu kurang efektif dan mungkin juga malah bisa berbahaya ya, karena nanti kalau terpa angin itu bisa lari kemana-mana dan itu sangat berbahaya. Jadi nanti bisa menimbulkan kebakaran. Jadi kalau menurut saya kita tetap harus menggunakan tempat yang pas, yaitu biar safety-nya jangan sampai nanti kita mau membuat sekam bakar. Saya mempunyai alat seperti ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada nih, tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini, bagian tengah ini saya lubangi gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. Satu streamin ya, stream yang digulung seperti ini, tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah satu. Nah, ini yang tiga saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya itu seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat, itu nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja, prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya, yang tengah dikasih ini dulu satu, masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-temannya juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat apa itu, rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah. Kemudian yang ketiga, streaming kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, biar pembakarnya dia sempurna. Oke. Streaming bisa diganti alat lain nggak, Pak? Bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu, udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan nggak ya? Kalau di... Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya, saya rasa pasti akan mengganggu. Oke.
masukkan dulu. Jangan kita masukkan semua, jadi kita harus membuat bara awal dulu. Saya biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya, jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita, sehingga nanti tidak bagus di hasil sekam bakarnya. Jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit saja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Nah, ya, cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. Ini nanti nggak langsung kebakar habis, Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streamingnya ngumpul di tengah jadi satu, gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah. 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak. Jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streaming di tengah itu memakan waktu 1 tong kurang lebih sekitar 6-7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh. Apa ya namanya ya? Warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo. Seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Nah, sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa. semua dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarnya nggak jadi berhasil. Nah, biarkan hidup seperti itu dulu. Nanti Ini kalau mati. sudah jadi, itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjelar sendiri itu, kan rongganya udah banyak.
Dengan ini kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati. Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya Pak ya? Ya. Pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini serbuknya, debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
sudah penuh. Bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi satu tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Dan nanti seperti itu. Nanti setelah satu tong sebanyak itu jadinya. Satu tong sebanyak itu satu kresek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu bobot 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, inilah langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abah Desa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Abah Desa. Semoga teman-teman semua pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat semua, masih semangat untuk selalu berkreasi dan berkarya. Oke, pada kesempatan di bagian terakhir ini saya mau mengulas tentang bagaimana cara pembuatan sekam bakar, yang merupakan salah satu bahan untuk pembuatan media tanam, khususnya banyak sekali digunakan dalam pembuatan media tanam untuk tanaman hias. Jadi depan saya ini adalah salah satu hasil dari pembakaran sekam, dari tadi adalah sekam mentah. Ini prosesnya dengan pembakaran menggunakan tong, ada di sebelah saya itu. Sebetulnya pembakaran sekam itu bisa menggunakan dua teknik kalau menurut saya. Yang pertama adalah dengan cara manual saja, yaitu cukup sekam mentah itu ditaruh di sini, dibikin kayak apa ya, gunung kecil itu, terus tengahnya dilubangi, terus nanti dibakar. Tapi kalau menurut saya itu kurang efektif dan mungkin juga malah bisa berbahaya ya, karena nanti kalau terpa angin itu bisa lari kemana-mana dan itu sangat berbahaya. Jadi nanti bisa menimbulkan kebakaran. Jadi kalau menurut saya kita tetap harus menggunakan tempat yang pas, yaitu biar safety-nya jangan sampai nanti kita mau membuat sekam bakar. Saya mempunyai alat seperti ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada di tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Bagian tengah ini saya lubangi gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. Satu streamin ya, stream yang digulung seperti ini, tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah satu. Nah, ini yang tiga saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya itu seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat itu, nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja. Prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya. Yang tengah dikasih ini dulu satu. Masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-teman yang juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat apa itu rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah
Kemudian yang ketiga, streamin kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, agar pembakarannya bisa sempurna. Dan cepat. Oke, Streamin bisa diganti alat lain nggak Pak? bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan nggak ya? Kalau di Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya, saya rasa pasti akan mengganggu. Oke. Ini ya. Oke. Kita sisihkan dulu. Jangan kita masukkan semua, jadi kita harus membuat bara awal dulu. Saya biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya, jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita, sehingga nanti tidak bagus di hasil sekam bakarnya. Jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit saja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Nah, ya, cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. ini nanti nggak langsung kebakar habis Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streaminnya ngumpul di tengah jadi satu gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah? 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak. Jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streamin di tengah itu memakan waktu 1 tong kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh. Apa ya namanya ya? Warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo. Seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Nah, sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa semua ya? dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarnya nggak jadi berhasil.
Ya, biarkan hidup seperti itu dulu. Ya, Nanti ini kalau mati. sudah jadi, itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama, Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjalar sendiri itu. Kan rongganya udah banyak. Nah ini kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati. Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, serasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya, Pak ya? Ya. Pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini serbuknya, debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
Oke, sudah penuh. Bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi 1 tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Dan nanti seperti itu. Nanti setelah 1 tong sebanyak itu jadinya. 1 tong sebanyak itu 1 krasek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu buat 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, inilah langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abadisa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai alat seperti ini. Ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada di tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Bagian tengah ini saya lubangi. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. 1 streamin ya, stream yang digulung seperti ini. Tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah 1. Nah, ini yang 3 saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya itu seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat itu, nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja. Prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya. Yang tengah dikasih ini dulu 1. Masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-teman yang juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah. Kemudian yang ketiga, streaming kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, biar pembakarannya dia sempurna. Oke. Streamin bisa diganti alat lain nggak, Pak? Bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan enggak ya? Kalau di Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya. Saya rasa pasti akan mengganggu. Oke. Ini ya. Oke. Kita sisihkan dulu. Jangan kita masukkan semua. Jadi kita harus membuat bara awal dulu. Saya biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya. Jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita sehingga nanti tidak bagus
di hasil sekam bakarnya, jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit aja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. Ini nanti nggak langsung kebakar habis apa Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streaminnya ngumpul di tengah jadi satu gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah. 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak. Jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streamin di tengah itu memakan waktu satu tong kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh. Apa ya namanya ya? Warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo. Seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Nah, sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa. semua dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarnya nggak jadi berhasil. Nah, biarkan hidup seperti itu dulu. Ya, Nanti ini kalau mati. sudah jadi itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjelar sendiri itu. Kan rongganya udah banyak. Nah, ini kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati.
Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya Pak ya? Ya, pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini serbuknya, debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
sudah penuh. Bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi 1 tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Seperti Dan nanti itu. Seperti itu. Nanti setelah 1 tong sebanyak itu jadinya. 1 tong sebanyak itu 1 kresek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu bobot 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, ini langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abadisa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai alat seperti ini. Ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada di tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Bagian tengah ini saya lubangi. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. 1 streamin ya, stream yang digulung seperti ini. Tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah 1. Nah, ini yang 3 saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya adalah seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat itu, nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja. Prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya. Yang tengah dikasih ini dulu 1. Masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-temannya juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah. Kemudian yang ketiga, streaming kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, biar pembakarnya dia sempurna. Oke. Streamin bisa diganti alat lain nggak, Pak? Bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan enggak ya? Kalau di Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya. Saya rasa pasti akan mengganggu. Oke. Ini ya. Kita sisihkan dulu. Jangan kita masukkan semua, jadi kita harus membuat bara awal dulu. Saya biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya. Jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita, sehingga nanti tidak bagus
di hasil sekam bakarnya, jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit aja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Ya, cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. Ini nanti nggak langsung kebakar habis loh Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streamingnya ngumpul di tengah jadi satu gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah? 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak, jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streaming di tengah itu memakan waktu 1 tong kurang lebih sekitar 6-7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh. Apa ya namanya ya? Warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo. Seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Kalau sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa? semua dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarannya nggak jadi berhasil. Nah, biarkan hidup seperti itu dulu. Nanti ini kalau mati. sudah jadi, itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjelar sendiri tuh, kan rongganya udah banyak. Karena ini kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati.
Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya Pak ya? Ya. Pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini serbuknya, debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
Oke, sudah penuh. Bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi 1 tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Dan nanti seperti itu. Nanti setelah 1 tong sebanyak itu jadinya. 1 tong sebanyak itu 1 kresek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu bobot 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, inilah langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abadisa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai alat seperti ini. Ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada di tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Bagian tengah ini saya lubangi. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. 1 streamin ya, stream yang digulung seperti ini. Tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah 1. Nah, ini yang 3 saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya itu seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat itu, nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja. Prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya. Yang tengah dikasih ini dulu 1. Masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-teman ya juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah. Kemudian yang ketiga, streaming kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, biar pembakarnya dia sempurna. Cepat. Oke. Streamin bisa diganti alat lain nggak, Pak? Bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan enggak ya? Kalau di Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya. Saya rasa pasti akan mengganggu. Oke. Ini ya. Kita sisihkan dulu. Jangan kita masukkan semua, jadi kita harus membuat bara awal dulu. Nah, biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya. Jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita, sehingga nanti tidak bagus
di hasil sekam bakarnya, jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit aja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar apa, rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. Ini nanti nggak langsung kebakar habis Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streamingnya ngumpul di tengah jadi satu gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah? 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak, jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streaming di tengah itu memakan waktu 1 tong kurang lebih sekitar 6-7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh. Apa ya namanya ya? Warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo. Seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Nah, sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa semua ya? dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan apa namanya baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarnya nggak jadi berhasil. Nah, biarkan hidup seperti itu dulu. Ya, Nanti ini kalau mati. sudah jadi, itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjelar sendiri tuh, kan rongganya udah banyak. Karena ini kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati.
Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, serasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya Pak ya? Ya. Pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
Oke, sudah penuh. Bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi 1 tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Seperti Dan nanti itu. Seperti itu. Nanti setelah 1 tong sebanyak itu jadinya. 1 tong sebanyak itu 1 krasek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu bobot 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, inilah langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abadisa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai alat seperti ini. Ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada di tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Bagian tengah ini saya lubangi. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. 1 streamin ya, stream yang digulung seperti ini. Tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah 1. Nah, ini yang 3 saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya itu seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat itu, nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja. Prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya. Yang tengah dikasih ini dulu 1. Masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-teman ya juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah. Kemudian yang ketiga, streaming kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, biar pembakarannya dia sempurna. Cepat. Oke. Streamin bisa diganti alat lain nggak, Pak? Bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan enggak ya? Kalau di Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya. Saya rasa pasti akan mengganggu. Oke. Ini ya. Kita sisihkan dulu. Jangan kita masukkan semua, jadi kita harus membuat bara awal dulu. Saya biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya. Jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita, sehingga nanti tidak bagus
di hasil sekam bakarnya, jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit aja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. Ini nanti nggak langsung kebakar habis Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streaminnya ngumpul di tengah jadi satu gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah? 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak, jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streamin di tengah itu memakan waktu satu tong kurang lebih sekitar 6-7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh, apa ya namanya ya, warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo, seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Nah, sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa semua ya? dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarnya nggak jadi berhasil. Ya, biarkan hidup seperti itu dulu. Nanti Ya, kalau ini mati. sudah jadi itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjalar sendiri itu, kan rongganya udah banyak. Dan nanti kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati.
Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya Pak ya? Ya. Pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini serbuknya, debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
penuh bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi 1 tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Dan nanti seperti itu. Nanti setelah 1 tong sebanyak itu jadinya. 1 tong sebanyak itu 1 kresek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu bobot 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, ini nah langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abadisa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai alat seperti ini. Ini tong ya, tong dari ini kalau beli sebenarnya ada di tempat bekas banyak. Ini tong kapasitas kurang lebih 200 liter ini. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Bagian tengah ini saya lubangi. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ada rongga. Jadi pembakaran tetap membutuhkan udara ya, oksigen ya. Jangan sampai nanti pembakaran itu malah nggak bisa hidup, terus akhirnya tidak bisa maksimal dalam menghasilkan sekam bakarnya. Oke, jadi nanti peletakannya cuma seperti ini aja. 1 streamin ya, stream yang digulung seperti ini. Tujuannya adalah membuat rongga biar udara bisa masuk. Itu ditaruh di depan, di tengah 1. Nah, ini yang 3 saya taruh di luar dulu. Ini nanti saya letakkan untuk yang di sampingnya. Oke, sekarang kita lihat sekam mentahnya dulu. Sekam mentahnya itu seperti ini. Ini banyak atau mudah sekali kita dapatkan. Itu di tempat penggilingan padi ya. Jadi kalau di posisi di tempat penggilingan padi itu biasanya sekamnya sudah seperti ini, kering. Ini mudah sekali terbakar. Jadi kalau tadi kenapa kok saya mengatakan tidak efisien dan mungkin juga malah berbahaya kalau tidak menggunakan tempat itu, nanti kalau tertepa angin itu pasti ini akan terbang kemana-mana dan itu akan membawa bara api. Jangan sampai nanti malah terjadi kebakaran. Oke, langsung saja. Prosesnya sangat mudah seperti ini. Ini kita masukkan saja ya. Yang tengah dikasih ini dulu 1. Masukkan aja di sini. Nah, ini adalah satu proses yang biasa saya gunakan seperti ini. Mungkin teknik dari teman-temannya juga ada sebetulnya, tetapi saya merasa ini teknik yang mudah dan alatnya juga mudah kita dapat untuk membuatnya di sekitar kita. Tong kita cari di tempat rosokan bahan bekas itu juga banyak, streaming sana juga ada. Sudah. Kemudian yang ketiga, streaming kita taruh di paling samping. Ini tujuannya sebetulnya cuma untuk membuat agar nanti udara pada waktu proses pembakaran itu bisa masuk, biar pembakarannya dia sempurna. Oke. Streaming bisa diganti alat lain nggak, Pak? Bisa menggunakan pipa yang ukuran kurang lebih 3 in ya, tetapi harus dilubangi karena tujuannya adalah membuat rongga udara itu udaranya bisa masuk. Ini nanti asapnya mengganggu lingkungan enggak ya? Kalau di Ya kita mencari tempat yang jauh dari pemukiman lah. Jangan sampai tengah kota bikin seperti ini ya. Saya rasa pasti akan mengganggu. Oke. Ini ya. Kita sisihkan dulu. Jangan kita masukkan semua, jadi kita harus membuat bara awal dulu. Saya biasanya tetap menggunakan minyak tanah, tetapi cuma sedikit saja ya. Jangan sampai ini nanti malah tercampur dengan sekam kita, sehingga nanti tidak bagus
di hasil sekam bakarnya, jadi pada waktu pembuatan media tanam malah mengganggu. Sedikit aja, cukup di dalam sini aja. Tujuannya adalah untuk membuat bara awal saja. Taruh aja di sekitar rongga-rongga streamin ini aja ya, biar nanti di situ ada bara api yang nanti akhirnya akan memudahkan proses pembakaran sampai di atas. Ya, cukup sedikit saja. Kalau sudah, langsung saja kita nyalakan apinya. Ini nanti nggak langsung kebakar habis Pak? Enggak. Jadi kita tunggu sesaat biar nanti di situ ada bara yang memudahkan untuk pembakaran sampai proses ke atasnya nanti. Karena setelah ini nanti ada bara, kita timbun semuanya sekam mentah itu di dalam sini. Kalau streaminnya ngumpul di tengah jadi satu gimana Pak? Ini saya Nggak bikin dipisah-pisah? 4 seperti ini itu biar rongganya itu semakin banyak, jadi nanti pembakarannya semakin cepat. Saya memeratakan cuman memakai satu streamin di tengah itu memakan waktu 1 tong kurang lebih sekitar 6-7 jam, terlalu lama. Karena nanti yang kita butuhkan itu bukan api yang membara ya, tapi cuman bara api itu loh, apa ya namanya ya, warnanya merah gitu aja. Kalau istilah orang Jawa itu mowo, seperti itu ya. Mawar. Nah, yang kita butuhkan bukan api yang menyala berkobar-kobar, enggak seperti ini. Oke. Nah, sudah sedikit-sedikit aja kita masukkan di kiri kanan seperti itu. Kalau langsung Karena dituangin kalau semua langsung nggak bisa semua ya? dimasukkan itu nanti apinya mati. Jadi pembuatan baranya itu tidak jadi. Akhirnya nanti pembakarnya nggak jadi berhasil. Nah, biarkan hidup seperti itu dulu. Ya, Nanti ini kalau mati. sudah jadi itu tinggal masukkan semua, udah ditinggal. Ditinggal berapa lama Pak? Kurang lebih kalau dengan menggunakan 4 rongga ini nanti 4 jam udah jadi, nggak 7 jam. Tapi nanti juga tergantung ya, kapasitas dari sekam mentahnya juga, terus kekeringan dari sekamnya juga seberapa. Ini mati. Nggak apa-apa, nanti menjelar sendiri itu, kan rongganya udah banyak. Karena ini kalau kita masukkan semua langsung gitu pasti akan mati.
Oke, ini bara api yang berkobar di tengah sudah menyala ya. Kalau yang pinggir itu cuma untuk memasukkan udara saja, jadi seumpama nggak menyala pun nggak masalah. Oke, saya rasa sudah cukup. Kurang lebih itu ketinggiannya antara 20 sampai 30 cm. Sisa dari sekam mentah ini kita masukkan semua saja, enggak apa-apa. Lebih aman pakai masker ya Pak ya? Ya, pakai masker kalau nggak kuat lebih aman ya. Karena di sini serbuknya, debunya banyak banget ini. Ya, ini udah hidup ini. Ini langsung aja. Kita masukkan semuanya.
sudah penuh. Bisa mendekat ke sini. Dan ini udah penuh ya. Jadi biasanya satu karung seperti itu nanti akan jadi 1 tong seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Udah jadi sekam bakar. Dan nanti seperti itu. Nanti setelah 1 tong sebanyak itu jadinya. 1 tong sebanyak itu 1 kresek pakan ternak seperti itu ya. Kurang lebih itu bobot 50 kg pakan ternak itu. Nah, ini nanti kita akan mengeceknya setelah kurang lebih 4 jam. Jadi teman-teman semua, inilah langkah awal pembuatan dari sekam bakar. Oke. Untuk awal informasinya seperti ini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan sarannya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti channel Abadisa ini bisa menjadikan ladang informasi untuk kita semua. Dan cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.